Atau baca Quran boleh. Selain baca Quran juga boleh bersuara. Taruh di depan, jangan digendong. Berat, tasnya taruh aja. Ya, tasnya taruh. Perhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini, semoga keberkahan menambah kepada kita karena kita sedang berada di majelis ilmu. Majelis yaitu tempat duduk menuntut ilmu, di mana ya tempat-tempat seperti ini banyak malaikat mendoakan kita, asal niatnya yang benar, niatnya yang sahih. Kalau niatnya untuk bercanda, nggak akan didoakan sama malaikat, ya begitu. Ilmu itu harus banyak, ilmu sedikit tapi bermanfaat untuk yang menuntutnya, ya. Gitu. Kali ini kita mungkin ada adik-adik anak-anakku sekalian yang kelas 1, 2, 3 baru ya, baru pertama kali. Tapi yang 3, 4, 5, 6 sudah yang ke-3 ini. Karena dia 2 kali kan? Atau baru kali? Oh, 2. Udah kedua ya? Ini yang ketiga? Baru kedua ini? Ya, kedua ini. Gak apa-apa, karena ini direkam dan rekamannya dikumpulkan di channel Ustaz. Nanti lihat sama orang tua. Aku mau lihat kajianku yang di sekolah itu, ya. Nanti kamu ada itu di dalamnya tuh, cuma suara doang. Tapi bisa gambarnya tuh. Kalau begini tuh kelihatan satu-satu. Banyak ya. Tuh Ustaznya juga. Assalamualaikum Ustaz. Nah, satu-satu kelihatan tuh. Ini ada nih semua nanti ini. Oh iya, assalamualaikum. Kalau penasaran, nanti ada di YouTube, ya. Channelnya Abdurrahim Ayyub. Itu yang perlu silahkan tanya ustadznya, guru-guru. Baik, kenapa kita mempelajari sirah Nabi? Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena yang kita pelajari ini ada dikaitkan oleh Allah dalam syahadat kita. Coba kita bersyahadat gimana? Siapa yang tahu? Ayo bareng-bareng syahadat. Asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah menyandangkan, mensandingkan nama Muhammad Rasulullah di dalam syahadat. Seseorang yang di luar Islam tidak sah sholatnya, puasanya, zakatnya, kalau dia belum syahadat. Bagi orang yang di luar Islam. Kalau adik-adik sudah Islam, lahir sudah Islam, nggak perlu bersyahadat lagi.
kecuali dalam sholat, azan, zikir. Paham ya? Jadi kalau ada orang kita udah pakai peci kayak gini, antum syahadat lagi, jangan mau. Nggak boleh, nggak mau. Ya, itu nggak benar. Kullu mauludin yuladul amal fitrah. Setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Kalau bapak ibunya Islam, sudah Islam kamu. Tapi kalau bapaknya Yahudi, Nasrani, ya dia begitu besar dia nggak kenal Islam, ya dia sudah syahadat lagi. Nah, syahadat yang kedua yaitu washhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh kayak gitu. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Nabi Muhammad bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan anak Allah, bukan Allah juga. Nabi Muhammad hamba Allah wa rasul, dan jabatannya apa? Utusan Allah. Jadi kalau ada yang nyembah Isa alaihissalam itu nggak benar. Isa juga abduhu wa rasuluh, sama sama Nabi Muhammad. Ya, Isa alaihissalam itu nggak boleh disembah. Ya begitu. Ini tauhid. Kenapa kita belajar Nabi Muhammad? Satu, karena ada di syahadat. Dua, yang membawa risalah ajaran Islam sampai kita. Nabi Muhammad lahir di mana? Mekah jauh nggak dari sini? Tapi kok agama bisa sampai sini? Kan jauh. Ayo, kenapa itu? Gimana itu? Coba tunjuk tangan, yang tunjuk tangan, ya kamu duluan, ya. Iya, pertolongan Allah. Intan semua yang suruhkum wa harusabit aqdamakum. Jika engkau menolong Allah, menolong agama Allah, Allah menolong kamu. Nabi Muhammad dengan pertolongan Allah ajarannya sampai sini. Padahal Nabi Muhammad sendiri di padang pasir. Kita sudah lalui sejarah ini sedikit. Ya, oleh sebab itu ulama menyatakan, ya, ulama salaf menyatakan kami mempelajari sirah Nabi dalam peperangan, dalam saroya, perangan yang Nabi nggak ikut, sebagaimana kami mempelajari surat dalam Al-Quran. Artinya penting mempelajari pelajaran ini. Dan Az-Zuhri, seorang ulama hadis, menyatakan pelajarilah sirah Nabi karena itu bermanfaat dunia dan akhirat. Begitu. Ya. Sebab itu adik-adik mempelajari pelajaran yang Ustadz bawakan serius. Nggak boleh colek-colek, nggak boleh bercanda. Ya, paham nggak paham dengarkan ini. Kalau nggak paham nggak apa-apa, nanti Allah kasih kepahaman. Kalau setiap berapa kali kita jumpa, insya Allah kasih kepahaman. Sekurang-kurangnya Allah kasih kecintaan kepada Nabi, ya kan? Siapa yang cinta Nabi Muhammad SAW? Cuma 4 orang? Oh banyak, Masya Allah banyak. Coba tunjuk tangan semuanya. Yang gak tunjuk tangan gak cinta. Oh cinta semua. Alhamdulillah. Ya udah jangan diam, udah gak cinta jangan. Oke cukup turunkan tangannya dan diam lagi, kunci lagi. Oke. Itu wajib. Cinta Nabi itu wajib, lebih dari kita mencintai diri kita. Sebagaimana Umar radhiyallahu, aku mencintai engkau ya Rasulullah, ya setelah diriku. Tidak ya Umar, tidak. Engkau mencintai aku lebih dari dirimu. Jadi adik-adik mencintai Rasulullah lebih dari mencintai diri adik-adik. Ya. Dan tanda cinta seseorang adalah mengikut yang dicintai. Tahu kan? Kalau adik-adik punya teman yang adik-adik senangi, pasti ngikut kan?
Dia ke sana, ada ke sana. Dia ke situ, ada ke situ. Dia ngobrol, ada dengarkan. Karena ini teman setia adik-adik. Ya, nah sekarang begitu kita yang kita cintai. Kalau kita nggak cinta, dia ke sana, kita ke sana. Dia ke barat, kita ke timur. Itu artinya nggak cinta itu. Ada nggak teman yang ada dia senangi di sini di kelas? Teman akrab, ada kan? Ada. Kalau dia nggak ada jajan, kamu ada jajan ya? Nih aku bagi 2 jajanku. Nih, begitu kalau teman akrab. Begitulah kita kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya, kalau Nabi puasa, kita puasa. Ini bulan Ramadan, Nabi mencontohkan, ya. Nabi mencontohkan kita berpuasa, maka kita puasa. Sekarang Ustaz ingin tahu, tunjuk tangan tanpa buka mulut, tanpa goyang gitu. Siapa yang puasa? Tunjuk tangan saja. Kan dibilang jangan pakai saya, tunjuk tangan saja. Nah, alhamdulillah. Yang turunkan lagi. Sekarang bagus, alhamdulillah. Di sini semuanya hampir puasa. Mungkin 1-2 lagi sakit atau tidak sahur, ya, nggak apa-apa. Karena masih belajar. Coba dengarkan lagi, dengarkan. Nggak puasa nggak apa-apa, dan belum wajib, tapi belajar wajib. Belajar wajib dari kecil. Misalkan puasa terus tahu lapar sakit sekali perutnya, terus ibu aku nggak kuat lagi, boleh buka. Tapi kalau bisa bertahan, ya bertahan. Ibu aku walaupun nangis tapi aku nggak mau buka, begitu. Ya kan? Ditawarin apa? Buka aja begitu, biar buka aja begitu, ditawarin. Ya kamu bilang, Bu, aku walaupun sakit, aku nangis, tapi aku mau coba, Bu, ya boleh nggak? Kalau ibu bilang, aku takut kamu sakit beneran, ya udah nggak apa-apa buka, karena ibu tawarin, ya kan? Tapi kalau ada ibu yang kamu sakit nanti juga hilang sakitnya, puasa terus. Karena apa? Karena perintah Allah, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang beriman, dengerin. Siapa yang beriman di sini? Ya nggak apa-apa, dari tangan nggak apa-apa, beriman insyaallah kita. Terus kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu berpuasa. Allah perintahkan, yang pertama diberitakan oleh nabinya. Nabi berpuasa, sahabat berpuasa, umat Islam berpuasa. Itu sejarah. Sejarah berpuasa di tahun berapa ada yang tahu nggak? Kapan mulai puasa? Nggak tahu. Baik. Hah? Tahun berapa? Tahun 2 Hijriah. Apa-apa. Baik. Itu puasa. Nah, karena kita belajar sifat Nabi, ini kita sudah belajar yang pertama untuk kelas 3, 4, 5, 6 sudah belajar tentang Nabi. Kita sudah sampai sifat-sifat Nabi. Selayang pandang sifat Nabi. Itu ada bukunya, ada aplikasinya namanya Bekal Islam, susunan Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja. Ada bisa Android, kalau punya HP bilang sama ibu, Bu tolong dong aplikasi Bekal Islam, aku mau lihat sirah Nabi jilid 1. Ini ada 6 jilid setebal gini, 1, 2, 3, 4, 5. Artinya kita seumur hidup belajar. Ada 6 tahun belajar belum tamat ini, karena ada 6. Sudah punya? Siapa yang udah punya buku seperti ini di rumah, punya ayah, punya ibu? Kamu punya? Punya ayah? Oh, kamu juga?
Tapi nggak harus beli, sudah ada di aplikasi. Ya. Bapak ini, ya. Terus, ya nggak apa-apa, nggak harus beli, ya kan mahal ini, 1 juta sekian. Makanya aplikasi murah. Ada baca, kalau udah punya aplikasi, baca sendiri. Karena nggak cukup ngaji sebulan sekali, sebulan 2 kali nggak cukup. Coba dia lagi, tenang lagi. Rasulullah, di sini ada Rasulullah karena sifat-sifatnya, sifat lembut Rasulullah dalam perintah dan larangan, sifat lembut Rasulullah terhadap pelaku maksiat. Nah, yang kita sampai ini sifat lembut Rasulullah terhadap musuhnya. Rasulullah punya musuh, yaitu orang kafir, ingin membunuh Yahudi, Nasrani, orang musyrik, ingin membunuh Rasulullah SAW. Pernah mau ditibanin batu, pernah mau dibunuh dengan pedang. Sifat Rasulullah gimana? Nah, kita dengarkan nih. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Oh, dengerin ya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada sekelompok orang Yahudi datang menemui Rasulullah SAW, lalu mereka berkata, "Assalamu alaika." Lihat, Rasulullah lagi di rumah, datang orang Yahudi, langsung ngasih salam. Assalamu alaika. Tahu artinya nggak ada? Ini bukan salam. Hati-hati, orang Yahudi suka merubah kata yang seharusnya assalamualaikum, dia rubah menjadi assalamu alaika. Artinya apa? Ya, semoga kebinasaan kepadamu. Itu jahatnya, mulutnya tuh Yahudi. Jadi datang ke Rasulullah, bukannya salam, malah merubah. Mereka pintar tapi jahat. Assalamualaikum, semoga engkau binasa wahai Muhammad. Begitu. Coba bayangkan kalau ada yang ngomong itu ke kita, pasti kita mungkin di antara kita ada yang jago kungfu, ya kita gebukin itu orang. Bayangkan datang atau semoga engkau binasa. Ada begitu, semoga engkau mati, semoga engkau hancur. Bagaimana? Lalu apa yang Rasulullah masih diam, tahu-tahu Aisyah radhiyallahu anha paham apa yang mereka katakan. Karena kesal, maka Aisyah menjawab perkataan mereka. Aisyah istrinya yang selalu dekat dengan Nabi. Rasulullah belum menjawab nih, assalamualaikum, semoga engkau binasa, mati engkau. Rasulullah belum menjawab, tapi Aisyah menjawab. Apa? Waalaikumsalam wa la'nah. Mati kamu dan laknat Allah bagimu. Begitu Aisyah, geram. Seorang istri, suaminya dimaki-maki seperti itu, dibela, ya, kecintaan Aisyah. Ingat, Aisyah sebagai istri mencintai Nabi, sebagai suami. Makanya kita juga mencintai Nabi. Kalau ada yang menghina, kita juga geram. Kata Aisyah gitu, Assalamualaikum wa la'nah. Untuk kamu kebinasaan dan laknat. Ini pembelaan ini benar, boleh, tapi di sisi Rasulullah nggak tepat. Walaupun dia membela suaminya, seorang Rasul, karena didahului oleh orang Yahudi menghina, ya, mendoakan keburukan, tapi ini nggak tepat. Ya, nih kita baca lagi. Mendengar hal ini, Rasulullah SAW pun berkata kepada Isa, ya kan ada Yahudi bilang, mampus kau. Kalau begitu ya kasarnya, mampus kau wahai Muhammad. Lalu dibalas sama Aisyah, kamu yang mampus dan laknat ya atas kamu wahai Yahudi. Nah, Rasulullah masih belum jawab itu, diam saja. Apa kata Aisyah, kata Rasulullah SAW terhadap Aisyah? Ya, mahlan ya Aisyah, wa inna Allah yuhibbu ya rifqa fil amri kulli. Mahlan, tenanglah wahai Aisyah, tenang. Ya,
emosi. Tenanglah, wahai Aisyah. Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan di setiap perkara. Coba, begitu tingginya akhlak Rasulullah, dicaci maki, nggak langsung jawab. Ya tenang. Sungguhnya Allah yang mencintai kelembutan di setiap perkara. Walaupun perkaranya dihina, Rasulullah tetap lembut. Beda sama kita. Kita pasti agresif langsung. Ya, kita pasti jawab, kamu yang mampus. Itu bahasa kasar. Ini bahasa kasar sebenarnya dilembutkan dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa daerah, mampus kau, mati kau, binasalah kau. Ya. Aisyah menjawab, kamu yang binasa dan laknat Allah padamu. Rasulullah tenang, bilang, tenang Aisyah, tenang. Ya. Sungguhnya Allah, ya, sangat mencintai kelembutan dan dari setiap perkara. Di sini ada pelajaran. Itulah hebatnya guru kita Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajar dalam setiap saat. Kejadian gini langsung ngajar, ada ilmu. Ya, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan kondisinya kepada Rasulullah SAW. Ya, Aisyah menjelaskan kenapa dia sampai melaknat Yahudi ini. Lalu Aisyah bilang, ya Rasulullah, awalam tasma'u ma qalu, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan? Jadi kaget, Aisyah kaget. Ini Rasul kayak nggak dengar dia sedang dimaki-maki. Ya, sama Yahudi. Jadi Aisyah bilang sama suaminya, yaitu Rasul, ya Rasulullah, apakah engkau nggak dengar nih Yahudi tadi maki-maki kamu, sumpahin kamu? Rasulullah menjawab, ya, faqad qulu wa alaikum. Ya, sungguh aku telah menjawabnya wa alaikum, ya, tanpa tambahan apa-apa. Jadi kalau seseorang mendoain kita yang buruk-buruk, kita cukup balas wa alaikum, untuk kamu, bagimu. Kalau Yahudi bilang kamu mati, kamu binasa, kamu mampus, kamu, ya bagimu saya, bagimu. Itu bukan untuk kita, untuk dia yang maki-maki kita. Kita cukup waalaikum. Begitu ajaran mulia Nabi kita Muhammad. Begitu akhlaknya. Satu ini kita pelajari, kita amalkan, selamat dunia akhirat. Nggak harus kita balas panjang lebar, bagimu laknat dan lain. Ya, kalau Aisyah karena beliau bukan Nabi, ya waalaikumsalam walana. Tapi tidak waalaikum. Ya. Ini kunci sempurnanya sifat Nabi. Dalam keadaan marah berakhlak, dalam keadaan senang berakhlak, dalam keadaan dimaki-maki oleh Yahudi tetap menjaga akhlak. Nah, adik-adik juga, karena kan kita mencintai Nabi. Kalau Nabi dicintai harus diikuti. Nabi ke sana, kita ke sana. Nabi ke kiri, kita ke kiri. Nabi depan, ke depan. Bagaimana adik-adik senang sama teman adik-adik yang akrab, teman akrab, pasti begitu. Main sana yuk, main. Main di sini yuk, main. Ingat, berteman dengan teman baik harus sesuai dengan ajaran Islam. Kalau teman berbuat jahat, bandel, mencuri sendal orang, ngumpetin sendal orang, kalau diikuti walaupun teman akrab, ya, jangan ikut mencuri sendal teman yang lain, ngumpetin sendal orang lain. Kalau lagi sholat tarawih, ini teman akrabku sedang sholat tarawih di masjid ini, Umi, aku mau sholat di masjid ini. Lalu jumpa dengan temannya, katanya temannya lagi dorong orang, lagi teriak, aminnya keras, mau gelebak. Ya, seluruh tenaga dikeluarin ini. Ada yang begitu nggak? Ada. Ya nggak boleh. Amin kan cukup gini.
Amin. Amin itu untuk apa? Untuk siapa? Untuk kita kepada Allah. Allah Maha mendengar, nggak harus teriak. Ya, nggak harus teriak, cukup amin. Karena Allah tidak tuli dan tidak buta. Rob kita Maha melihat, Maha mendengar. Ya, Samiul Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Percuma ada teriak gitu yang keberisikan bapak-bapak, terutama imamnya lupa mau baca apa. Jadi adik-adik kalau sholat tenang ya, di Ramadan ini tenang. Siapa yang sholat witir semalam? Sholat tarawih? Semua ya? Ya bagus. Ya. Oke, turunin lagi tangannya. 1, 2, 3. Yang angkat nanti berdiri, yang tangannya masih ngangkat berdiri. Tangannya diturunin. 1, 2, 3. Bener-bener berdiri loh, akhir loh. Baik, jadi kita sholat itu Allah Maha melihat, Maha mendengar. Jadi aminnya cukup amin. Nah, walaupun teman adik-adik aminnya keras, jangan diikutin. Nanti gajian. Coba dengar adik-adik, dengar lagi. 1. Ini kalau ada yang ngomong, Ustaz ngisinya mungkin lama, mungkin 2 jam, dan gak ada istirahat, gak ada main, ngisi terus, karena Ustaz belum puas, ya. Kalau ada tenang, sebentar lagi selesai. Jadi namanya pengikut kita ini ittiba, ngikut. Kalau Nabi sholat seperti ini kita sholat, Nabi saum puasa kita saum puasa. Itulah. Dan Nabi menunjukkan akhlak yang sempurna walaupun dimaki-maki oleh Yahudi dengan tidak membalas ucapan kecuali dengan waalaikum, semoga bagimu. Ya, ini baru satu nih yang kita pelajari. Kita sudah lewat itu akhlak Nabi yang sifat Nabi yang ke-24 begitu. Ini baru 27 menit. Kita 1 jam ya? 45 menit. Ya, kita masih ada waktu 20 menit. Kurang 18 menit ya. Jadi baru satu kita pelajari, amalkan. Nggak harus buku itu habis 1 hari terus gak ada diamalin. Cuma apa? Pelajarannya apa? Kalau ada dimaki-maki orang, ada jawabnya gimana? Ya, waalaikum. Untukmu, belajar. Waalaikum. Dan ada buka makan. Ya mungkin dia lagi kesel. Begitu. Itu amalannya ya. Dan pulang ini mulai hari ini, kalau ada di rumah, apalagi lagi puasa, bilang ini saya lagi puasa. Teman, jangan gitu dong, saya lagi puasa. Ya, kamu ini diem aja. Kalau masih gitu, waalaikum. Ini imun. Ya, nggak usah dibalas. Kalau dibalas kita sama yang memaki-maki. Gitu. Dan yang paling penting dalam belajar sirah Nabi, ini namanya sirah, sejarah Nabi Muhammad SAW. Ingat, tujuannya adalah biar kamu bisa mengamalkan. Nanti pulang ke rumah bilang, ayah, ibu, aku belajar sirah Nabi menyatakan begini. Bisa nggak begitu? Bisa ya? Nanti, oh kamu belajar, Masya Allah. Apa pelajarannya? Aku kalau dimarahin orang, dimaki-maki, dibilang gitu, aku nggak boleh balas, ya. Bilang aja waalaikum. Nah, itu kepada orang kafir, kepada musuh Nabi. Lalu bagaimana? Yang ke-25,
sifat lembut Rasulullah SAW terhadap kaum muslimin dan dalam masalah ibadah. Ya, coba dengarkan baik-baik ini. Ini terakhir nih kajian kita nih. Masih ada 15 menit lagi. Atau bisa diperpanjang sejam lagi kalau bisa ada terus. Kita dengarkan. Sifat lembut Rasulullah SAW terhadap kaum muslimin dalam beribadah. Hal ini sebagaimana dikisahkan ketika Mu'adz radhiyallahu mengimani kaum muslimin dengan membaca surat yang panjang. Jadi ada imam namanya Mu'adz, sahabat Nabi, sholat panjang sekali, ya, gitu. Akhirnya ada seorang yang mengadukannya hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Ya, ini ada makmum kesel, ya itu panjang banget sih imamnya nggak selesai. Dia ngadu, cari Rasulullah ngadu, ya. Mendengar hal tersebut Rasulullah SAW mengingkari perbuatan Mu'adz. Ya. Jadi Mu'adz ini alim fakih zaman Nabi, sahabat. Sholat kepanjangan, dikritisi oleh makmum, sahabat juga. Maka yang ditegur imam. Ya, begitu. Rasulullah berkata, "Ya Mu'adz, afattanin anta au afatin?" Salah marrah, 3 kali. Wahai Mu'adz, apakah engkau tukang membuat fitnah? Ya, 3 kali. Wahai Mu'adz, apakah engkau tukang membuat fitnah? Mu'adz bin Jabal ini sahabat besar, pahlawan, ya, cinta Nabi. Tapi kalau salah ditegur sama Nabi, ya, karena sholatnya kepanjangan, makmumnya gelisah, ya, begitu. Walaulah sallaita bisabahi isma rabbik wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha ya baina yusalli warakal kabiru wa ta'in wa dzul hajjah. Kenapa engkau tidak baca surat-surat? Ya, andaikan kamu baca surat ini saja, yaitu ya bisa surat Al-A'la, Asy-Syams, Al-Lail. Karena sungguhnya orang-orang tua, orang-orang lemah dan yang memiliki hajat keperluan salat di belakangnya. Jadi kalau ada jadi imam suatu saat, alhamdulillah ada sudah hafiz 30 juz atau 20 juz atau 10 juz, yang penting bacanya bagus, atau juz amma saja, nggak apa-apa jadi imam di kampung, di rumah adik, jangan panjang-panjang, ya, sedang saja, jangan panjang, ya. Ada orang tua sudah kayak Ustaz gini udah tua, capek diri, ya. Tapi kalau di kalangan santri, pesantren boleh, karena udah biasa itu sholat panjang, ya. Jadi yang dimarahin bukan yang orang meninggalkan sholat. Sahabat ini pergi karena Mu'adz imamnya kepanjangan, dia pergi. Tapi ada-ada nggak boleh gitu ya. Kalau misalkan sholat, datang nih ada masjid rumah adik-adik, sholat imamnya panjang, ya udah ikuti aja, jangan keluar, semuanya keluar. Maksudnya imamnya sendiri, tetap sholat di belakangnya. Nanti Pak Imam tolong dong jangan panjang, aku capek, gitu. Bilang baik-baik, ya. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat memperhatikan kondisi kaum muslimin dalam ibadahnya. Jadi Rasulullah sangat sayang kepada kita. Sholat dipendekin, tidak panjang-panjang. Dan tadinya sholat di Isra Mi'raj itu berapa kali? Waktu Rasulullah Isra Mi'raj 50 kali. Rasulullah sayang sama kita. Nah, atas nasihat Musa alaihissalam tinggal 5 kali. Tapi pahalanya sama dengan 50 kali. Ya, kalau ada orang tidak sholat juga padahal sudah 5 kali, makanya bisa kafir. Dalam Islam ada orang meninggalkan sholat wajib sengaja, bisa kafir. Hati-hati adik-adik. Nggak sengaja, nggak sengaja kenapa? Ketiduran, lupa. Kalau ingat langsung sholat. Misalkan nanti main, terus zuhur lewat,
main sampai asar. Terus pas lagi sholat asar, loh, kok aku belum sholat zuhur tadi? Habis sholat asar langsung sholat lagi zuhur 4 rakaat. Ya. Jadi boleh sholat 4 rakaat. Tapi kalau lagi safar, ya, misalkan lagi safar main sampai asar lupa 2 rakaat saja. Mana? Hah? Koma. Oh, orang yang koma bebas. Harus komanya, ada orang koma yang pangeran di Saudi itu ada 10 tahun lebih koma. Kalau dia harus bayar sholat berapa ribu rakaat. Kalau koma rafiatul qalam, ya, qalam diangkat, Allah maafkan orang-orang yang koma, yang gila, yang anak kecil, yang belum balik, dan orang yang tidur. Jadi adik-adik capek nih, habis main, atau tidur, terus kebangun tidurnya jam 9 atau jam 10. Terus bangunnya asar jam 5. Berarti kan belum sholat zuhur, ya kan? Sholat zuhur 4 rakaat, terus sholat asar 4 rakaat, terus istighfar. Karena kadang bangunin, ayah kerja, ibu lagi ke pasar, atau ibu lagi pergi. Jangan ditinggalkan sholat. Dosa meninggalkan sholat, dosa besar. Orang Islam yang meninggal, yang tidak sholat, dia lebih jahat dari perampok, pencuri, pembegal. Tuh dosanya lebih besar dari itu, karena dia sudah bermusuhan langsung pada Allah. Jadi adik-adik mencontoh Nabi, ya, pertama tauhid, kedua menegakkan sholat yang ada di rukun Islam. Nah, terus saum, puasa. Coba adik-adik, di bulan puasa ini ada amalan yang wajib adik-adik tahu. Nggak boleh nggak tahu. Yaitu apa? Selain puasa, Allah menyatakan berdoa mustajab di bulan puasa. Ada 3 waktu di mana adik-adik kalau berdoa, ya, diterima, dikabulkan. Yaitu 1, waktu sahur. Adik-adik sebelum sahur, lagi sahur doa. Ibu lagi nyiapin makanan, doa, perbanyak baca Quran, doa. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah hafal kan itu? Doa lagi, Rabbi billi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Udah hafal kan itu? Diamalkan nggak? Hafal, diamalkan nggak? Harus diamalkan doa yang udah ustaz ajarkan. Di saat sahur nanti malam ini, sebelum sahur, doa sendiri, lalu bareng-bareng. Harus bareng-bareng sama keluarga, nggak sendiri aja di pojok, ya, di tempat nunggu makan. Boleh angkat tangan, boleh enggak. Lalu itu waktu sahur. Kedua, saat adik-adik puasa nih. Saat adik-adik puasa, diam-diam adik-adik doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan untuk orang tua adik-adik yang telah berjuang. Itu waktu puasa tuh makbul, artinya dijawab oleh Allah. Ketiga, ada yang tahu nggak ketiga? Kapan? Hah? Ya, saat buka. Begitu buka adik-adik, minum, langsung doa. Boleh sebelum buka doa. Ya Rabbi pilih walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bukan bismillah, baca dapat doa wa bacaratil uruf sabatul ajru insyaallah. Doa lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baru makan. 3. Dan ada ayat yang berhubungan dengan doa pada saat Ramadan. Ya, dan Allah menjelaskan, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni
fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'an. Dan jika hambaku bertanya tentangku, tentang Allah, katakan Allah itu dekat, qarib, ya. Ujibu da'wat da'i, dan Allah menjawab doa orang-orang yang berdoa kepadanya ketika dia berdoa. Jadi ada yang khawatir, minta apa? Ya Allah, ampunkan dosa orang tuaku. Ya Allah, ampunkan dosaku. Boleh bahasa Indonesia juga boleh. Tapi yang masyhur bahasa Arab yang sudah Rasulullah ajarkan. Ya, ingat doa. Gak usah disuruh sama orang tua. Orang tua malu lah. Nah, doakan untuk ayah ibu dong. Kamu harus paham sendiri. Wajib kamu mendoakan. Ciri-ciri anak durhaka tidak mau mendoakan orang tuanya. Mau jadi anak durhaka? Masuk neraka langsung. Di Ramadan ini, jika dia keluar Ramadan tidak bebas dari api neraka karena dia berbuat yang maksiat dan lain-lain, itu orang yang merugi. Itu didoakan. Ya, rogi bangun, orang-orang yang merugi, celaka. Orang datang Ramadan tapi keluar masih belum diampuni. Orang celaka. Dengarkan adik-adik, orang yang punya orang tua tapi nggak pernah mendoakannya. Hati-hati. Ya, nggak mengajak orang tua tersebut pintu, nggak menjadikan orang tersebut menjadi pintu-pintu surga. Ya, hati-hati. Ya, orang tua siang malam nyari uang, masak, dan lain-lain. Ada nggak doakan. Doa berapa beratnya doa? Emang berat doa? Cuman gini. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berat nggak? Enggak kan? Sudah hafal kan? Amalkan. Kalau lupa istighfar. Ya Allah, aku belum doain orang tuaku. Cium tangannya. Sholat langsung main. Pas ingat, loh, aku belum doakan orang tuaku. Diam dulu, doakan. Gak usah angkat tangan, begini saja. Doa itu naik ke hadapan Allah dan Allah kabulkan. Yang tadinya orang tua kalau udah meninggal mau disiksa jadi gak disiksa. Yang derajat surganya rendah jadi ditinggikan. Yang tadinya mau celaka ya, diselamatkan di muka bumi ini. Demikian adik-adik, semoga ya nasihat kajian kita ya boleh begini terus gabung ya, terserah gabung kayak gini nggak apa-apa, bisa. Hah? Bisa ya, bisa juga boleh. Ini kata Ustaz nih, kalau gabung gini, kalau berisik dipisah. Kalau dipisah juga masih berisik, satu-satu. Ya, Ustaz panggil nanti duduk diri di depan Ustaz ceramah. Nanti giliran kamu mau kayak gitu nggak? Nggak kan? Ya udah. Kalau lagi gabung jangan bercanda. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 gabung. Udah jangan bercanda. Kelas 4, kelas 5, kelas 6 jangan bercanda. Kalau bercanda nanti kamu dengerin kajian ini karena penting. Sendiri diri. Ustaz duduk gini. Ya, Ustaz tunjuk kamu aja. Karena ada teman lain. Mau kayak gitu? Tapi ada anak-anak yang akan dicatat oleh para ustadz yang memperhatikan di belakang dan di depan. Dia akan dengar kajian sendiri di ruangan sama ustadz, direkam. Ya, hati-hati. Anak-anak itu akan dicatat melanggar berapa kali tiap kajian nggak dengerin. Oh berarti dia perlu ruangan sendiri. Nggak bisa dia bergabung sama temannya. Selalu bergerak, selalu bicara, selalu nggak memperhatikan. Ini dia Ustaz mencatat nih itu Pak Ali, Ustaz Saryono, Ustaz di belakang. Bukan aku takutin karena ini penting untuk kebaikan adik-adik nanti, ya kan? Demikian Ustaz kita cukupkan, mereka juga harus kembali ke kelas dan Ustaz mohon maaf jika ada kesalahan. Demikian. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Duduk.